itu seperti apa. Karena beberapa kali saya mendampingi dia, memang tidak ada tuh yang nge-briefing, jangan begini, jangan ya, cenderung itu membiarkan aja karena mereka itu mungkin tahu bahwa apa yang diinginkan terdakwa itu orangnya itu nggak bisa dibantah, Mbak. Jadi kalau ada sesuatu hal yang menurut dia ya dia mau lakukan lalu dibantah, nanti dia marah. Kalau saya melihat apa yang terjadi sekarang ini memang PH-nya itu cenderung membiarkan aja. Nah, saya merasa PH-PH yang baru masuk pun mungkin pada awalnya itu tidak hafal sifat terdakwa ini seperti apa. Pertama mungkin dia memperlihatkan menurut saya dia yang berakting untuk menjadi sebagai seorang NM itu yang teraniaya, yang tidak seperti digambarkan orang-orang. Ya kesan pertama itu dia selalu memberikan kesan yang baik. Itu yang dia perlihatkan ke saya dulu ya. Setelah perjalanannya waktu, mungkin menurut saya yang PH-PH baru masuk ini udah kepalang malu ya, mau mundur salah, mau maju salah, ngebela yang begini. Itu kan sebetulnya mereka masuk menjadi timnya lawyernya si terdakwa ini menurut saya downgrade ya. Karena bagaimana dia tidak bisa mengendalikan kliennya untuk bersikap sopan aja nggak bisa gitu. Dan dalam kita lihat, kita dengar sama-sama, mereka pun melakukan membaca apa tuh kemarin itu dupliknya itu kok bukannya menggunakan kesempatannya untuk ya sebaik-baiknya malah membuli. Itu yang saya tangkap sih Mbak Nona. Dan saya merasa kalau ini dibiarkan ini akan menjadi contoh juga untuk siapapun yang berperkara akan menjadi patokannya seperti dia aja nih. Kalau nggak suka sama JPU ya bully aja, ya hina aja karena udah kayak orang itu ya sudah dia orang yang mau tenggelam semua ditarik sama dia kan. Untung-untung selamat atau dia tambah tenggelam. Kalau saya melihatnya gitu ya si terdakwa dan tim PH-nya ini. Gitu Mbak Dona. Bu Fitri, itu si Nikita itu pernah tidak punya pengacara atau PH selain Bang Fahmi? Seingat dan setaunya Bu Fitri, sepanjang pernah dekat sama dia itu. Sepanjang saya ingat, Bang Fahmi itu tidak pernah mau ada PH lain ikut campur urusannya. Karena semenjak saya ketemu si terdakwa ini kan emang PH-nya sudah Bang Fahmi. Menurut dia itu dari zaman dulu memang Bang Fahmi yang ngebela. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi yang di Serang sih yang kan politiknya kental banget kan, yang di Serang yang si pelapor juga pakai atensi, yang saya Hilang suaranya. Itu ke mute. Iya, suara Bu Fitri hilang. Bu Fitri, mohon maaf Bu Fitri, mengapa suara Bu Fitri hilang dan tiada? Hilang dan tiada. Oke, nggak apa-apa Bu Fitri. Mungkin karena ilmu dukun yang disampaikan oleh Nikita. Sudah ada. Silakan Bu Fitri. Halo? Ya, silakan Bu Fitri. Tadi hilang suaranya Bu Fitri. Oh sorry, saya lagi di jalan tol. Iya Mbak Nona, setahu saya Bang Fahmi itu nggak pernah mau ada lawyer lain masuk ke timnya. Gitu aja sih. Oke. Berarti dari dulu itu si Bang Fahmi juga pembiaran juga. Kelihatannya kan Bang Fahmi itu saya lihat sejauh ini kan orang idealis betul itu. Dia bahkan kalau berbicara di media, kalau hal-hal yang kode etik itu dia masih pegang betul. Gitu ya. Betul. Gitu kan ya Bang Leon Bu Joki ya. Kayaknya kan Bang Fahmi itu kalau disorot media ditanya tentang substansi perkara, kalau belum naik sampai sidang itu dia tidak akan bicara apa-apa. Sejauh ini yang saya lihat. Berarti kan menunjukkan kalau Bang Fahmi itu tegas. Maka Nikita selama ini di perkara-perkara yang lalu itu lolos terus, mungkin dia nurut sama Bang Fahmi. Atau Bang Fahmi juga ada pembiaran juga. Nggak gitu, biasanya kalau yang sudah-sudah itu pasti saya yang melarang Mbak Dona. Jadi saya sebelum kita itu selalu berdiskusi dengan Bang Fahmi. Jadi kalau misalnya
ada ulah-ulah si terdakwa itu yang nggak baik, itu pasti saya yang marah. Kamu jangan begini, nanti kita yang susah. Kamu jangan begini. Ya walaupun sering kecolongan ya, saya yang sudah selalu melarang dia untuk berbuat yang nggak baik pun masih aja dia kan, kalau kita lihat ada jejak digital dia ngelempar file itu setelah sidang selesai, itu kan saya yang mungut dari belakang. Itu setelah itu saya marah. Kamu ini nggak boleh loh kayak begini. Saya tuh kalau abis nemenin dia, ya kecuali kalau dia yang pas sakit ya. Kalau dia pas sakit ya saya memang kasihan waktu dia sakit. Tapi ulah-ulah dia yang di luar persidangan itu pasti saya sama Bang Fahmi selalu ngomong, Bang, ya Kak, tolong dong kasih tahu. Dia selalu minta tolong saya ngasih tahu si terdakwa ini. Karena pada saat itu dia memang takut sama saya. Kalau saya udah marah ya marah banget kan. Nah, saya melihat tidak ada orang yang berani bilang tidak ke si terdakwa ini sekarang, karena dia ini orangnya itu harus selalu yang didengarkan. Tapi pada saat itu saya cuma dua pilihannya, kamu masih mau diurusin atau kamu ngurus sendiri. Kalau kamu nggak mau dikasih tahu ya sudah urus sendiri. Saya selalu ancam gitu. Nah, kalau udah diancam gitu biasanya dia nurut nih. Kalau menurut saya memang yang sekarang ini dibiarin aja, terserah lah. Kan kalau kita lihat yang di sebelahnya dia kan malah ketawa-ketawa, itu saya kesel banget sih sebetulnya. Ya kalau saya melihat ini sekarang ini lebih ke ya masa bodoh lah gitu, karena mungkin dikasih tahu pun udah nggak bisa gitu loh. Si terdakwa ini udah bodoh amat, dibiarin aja sama mereka begitu. Karena kalau saya berpikir kita berpikir normal ya, mana ada sih Mbak di tim lawyer, apalagi katanya mereka kan berpendidikan katanya. Kalau terdakwa kan yang selalu ngomong begitu. Masa iya sih didiemin dia berbuat begitu? Tapi yang saya juga jadi heran, kok begitu si lawyer yang perempuan membacakan duplik kemarin kok sama ya, kayak ngebully juga ya. Saya nggak tahu apakah memang mereka ketularan terdakwa atau memang cuman ingin mencari simpatik dari para netizen, udah ngikutin langkahnya terdakwa, tidak memikirkan hasilnya nanti bagaimana. Yang dia mau itu opini aja. Kan kita lihat, kalau saya lihat hari ini, oh hebat dia berani bla-bla gitu kan. Makanya saya setuju tuh Ibu JPU yang mau disalamin sama terdakwa, nggak mau kasih tangannya, itu keren banget. Karena bagaimana dia kan manusia ya, berkali-kali dibully seperti itu, berkali-kali didoxing di depan yang mulia. Kalau saya sih jadi JPU Bu Indah ya, saya juga akan melakukan hal yang sama. Siapa lu gitu. Walaupun siapa lu gitu. Kalau saya juga akan begitu. Nggak mau saya salaman sama dia. Ya mereka kan untuk duduk di situ nggak gampang ya, ada prosesnya. Kok bisa aja dia si terdakwa bilang, padahal mereka ini hanya sarjana hukum yang apalah gitu kan nggak bisa gitu. Izin Mr. Ji, mumpung ada Bu Fitri. Ya. Itu termasuk ya Bu Fitri yang waktu sidang sebelumnya tuh, yang dia bebas, kan ada dia nendang mic di persidangan, kemudian dia lempar dokumen ke PH. Itu aku sakit hati sekali itu Bu Fitri ngelihat itu, dia ngelempar dokumen ke PH itu. Itu termasuk itu Bu Fitri juga itu yang menenangkan dia itu. Oh iya saya marah setelah itu kan, tapi untungnya hakimnya sudah nggak ada di ruangan kan. Tapi setelah itu saya minta maaf sama JPU, saya minta maaf sama Pak Panitra juga waktu itu. Udah Kak, nggak apa-apa Kak, ya kita ngerti gitu. Karena ya mereka itu sebetulnya kalau ada orang yang merendah gitu ya, dari timnya si terdakwa ini merendah, mereka ngerti bahwa memang ini orang agak kurang normal gitu. Mereka tuh lebih memaklumi kalau dari pihak kitanya itu ada yang I'm sorry ya, tolong dimengerti ya, bla bla gitu. Harus ada yang minta maaf. Kalau sekarang kan saya lihat nggak ada. Malah mereka itu malah membiarkan, malah ikut-ikutan ngebully kalau saya lihat kan. Aneh. Oke. Gimana Bu Joki? Ada lagi? Cukup dulu, Mr. Ji. Yang lain silakan, mumpung ada Bu Fitri masih di perjalanan sebelum sampai di rumah. Sama juga Bang Leon, mumpung belum sampai di rumah, silakan. Jadi intinya itu pengendali itu dari dulu berarti karakteristik Nikita itu tidak bisa dilawan ya Bu Fitri ya. Jadi dulu karena Bu Fitri yang mengendalikan dia, jadi dia nurut ya. Berarti sama aja Bang Fahmi, kalaupun masih eksis sampai sekarang, dia masih sehat, berarti akan berlaku sama juga berarti ya. Sama, nggak akan didengar. Makanya saya melihat Bang Fahmi ini sampai sakit itu mungkin kepikiran ya, karena memang saya tahunya memang
Bang Fahmi itu punya kedekatan yang kayak udah ke anak gitu ke dia ya. Tapi saya meyakini banget di dalam hatinya kalau melihat ulah si terdakwa ini begitu, ya saya yakin kalau Bang Fahmi ya dia nggak setuju terdakwa seperti itu. Kalau yang lain saya nggak tahu. Tapi kan saya hafal Bang Fahmi ya, bahkan sebelum sidang dimulai pun kan, sebelum masalah ini terjadi ya, dulu-dulu nih sebelum waktu awal-awal terdakwa ditahan di PMJ, itu kan saya diskusi ya, Bang Fahmi yang sehat ya. Bang Fahmi sabar, saya malah nyabarin dia, iya nih Kak, capek nih Kak, gimana ini orang-orang ini banyak yang janjiin nih, kurang lebih seperti itulah. Tapi saya masih tetap menyemangati Bang Fahmi dan saya mendoakan dia sehat waktu itu, karena saya tahu banget mendampingi terdakwa ini bukan hanya pusing dengan masalahnya, apalagi apa-apa yang berhubungan dengan dia kan pasti viral. Untungnya Bang Fahmi kan nggak main sosmed kan, mungkin kalau main sosmed dia akan kena mental juga ya. Untungnya dia cuma ngeliat gitu. Tapi saya yakin ya kalau Bang Fahmi menyaksikan jalannya persidangan, secara dia juga kan dia pasti nggak suka dengan apa yang dilakukan terdakwa. Itu opini saya ya. Kalau yang lain tuh yang di sebelahnya itu saya nggak tahu, mungkin karena dia masih anak muda juga dan dia juga mungkin terbawa euforia si terdakwa dielu-elukan di ruangan sidang. Kadang kita kebawa kan Mbak Nona, kebawa untuk apa tuh namanya, haus pujian ya, haus pujian, merasa mereka itu masih berpikir bahwa apapun yang viral pendukung terdakwa ini akan meringankan. Padahal kalau kita lihat sekarang ya teman-teman ya, gara-gara ada komal-komal ini yang menyeimbangkan berita di dunia maya, itu udah ada pro dan kontra loh. Nggak semuanya mendukung apa yang dia lakukan. Beda dengan yang dulu, kalau dulu kan semuanya mendukung dia tuh. Wah pokoknya mendukung, sehingga opini publik terbentuk. Akhirnya si Dito Mahendra dulu kan nggak berani datang ke persidangan kan. Karena dia pun banyak masalahnya. Jadi dia menang ini bukan karena dia menang di persidangan, karena pelapornya nggak datang ke dalam persidangan. Itu rezekinya dia. Karena memang opini publik begitu kuat dan yang si pelapor pun banyak masalahnya itu. Kalau sekarang juga dipakai begitu, tempatnya juga kuat. Jadi nggak ada yang berani. Dan dulu kakak angkatnya juga kuat, jadi nggak ada yang berani. Ya lebih ke kasih tahu ya, kalau dia mau marah gitu, mau apa tuh lebih ya gimana pun mau kita bener, kita merasa bener, namanya udah di dalam proses hukum kan, kita harus ikutin prosesnya, kita harus hormat ke dalam persidangan kan. Kadang kalau dia lagi dibantarin sakit gitu ya, dia marah-marah nih kalau dibantarin itu kan pasti dijaga sama jaksa kan. Marah-marah ngusir dari ruangan itu saya yang pasti, maaf ya dia lagi sakit gini ya nggak apa-apa gitu. Selalu begitu, selalu ada orang yang saya sorry dengan apa yang dia lakukan, tapi setelah itu saya pasti marahin dia. Lu kalau kayak begini nggak mau ya diurusin ya, nih supir saya nih saksinya ada di depan saya. Bener nggak Sarul, dulu saya suka marah-marah sama dia kalau dia ngaco. Tuh, supir saya saksinya. Saya kalau di jalan ke persidangan itu pasti saya dulu, makanya saya selalu naik ke mobil tahanan karena saya harus ngasih tahu dia, kamu jangan ngaco ya. Gini ya, makanya kalau dilihat di jejak digital, pasti saya pulang itu pasti naik ke mobil tahanan, karena kalau saya nggak senang tuh pasti saya ocehin dulu. Ini besok kalau sidang jangan begini bla 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 gitu. Kasih tahu gitu loh. Mana yang bisa, mana yang dibolehin, mana yang enggak. Itu kalau dia marah-marah di depan hakim kan pasti saya ngerasa tuh nggak patut juga tuh. Ya begitu. Satu lagi, ya, mohon maaf Mr. C, Bang Leon, Bu Joki, teman-teman praktisi yang mungkin ada di bawah, mungkin ini agak nyerempet etik sedikit ya. Cuma saya mau tanya Bu Fitri, itu kalau si Nikita punya kebiasaan ambil lawyer ya, dia punya kemampuan finansial atau tidak untuk bayar? Atau dia cuma menjanjikan engagement, atau dia ya karena lu yang mau ya sudah, seberapa yang gua punya begitu aja. Gimana itu? Seperti itu. Setahu saya Bang Fahmi nggak pernah dibayar ya, setahu saya ya. Gratis Bu Nona. Gratis. Setahu saya nggak pernah begitu Bu Nona. Bu Nona. Saya tahu itu Bu Nona. Ke situ Bu Nona. Maaf.
Setahu saya karena tadi itu ada kedekatan, dia udah seperti anak, bahkan transportasi apa setahu saya beliau sendiri gitu. Ya saya melihat di sini bukan karena ini ya, mungkin lawyer banyak yang mau mendampingi dia, cuman lagi-lagi nggak ada orang yang bisa berhubungan atau berkomunikasi lama dengan terdakwa ini. Mungkin apa ya, ada hal-hal mungkin dari lawyer lain pun kalau yang mau ngebelain dia tuh kan harus tahu dulu resikonya apa sih gitu, harus pikir panjang. Nah kalau Bang Fahmi ini kan memang dia nggak main sosmed, jadi dia nggak tahu apa yang terjadi di dunia maya. Makanya pas rame ini terus saya bilang sama Bang Fahmi, itu kan Bang Fahmi begini-gini di sosmed. Ya kan Kak Fitri tahu, saya kan nggak ngikutin begitu, kata dia gitu. Ya pokoknya saya sama dia secara pribadi kita nggak ada masalah ya Kak. Iya, saya bilang gitu. Ya sudah Bang Fahmi yang sehat. Karena kan waktu itu bahkan si terdakwa ngata-ngatain saya juga kan Bang Fahmi nggak tahu. Saya kasih tahu baru dia tahu. Oh gini gitu loh. Ya jadi Bang Fahmi paham ya kalau saya marah banget ini gini. Oh iya kurang ajar nih kalau dia begini. Dia pun tahu. Dia pun marah pada saat terdakwa ngata-ngatain saya itu, dia pun marah karena dia tahu bagaimana saya nemenin dia ini dalam setiap masalahnya itu bagaimana gitu. Nah, itu sih. Cuma itu aja Mister C, menegaskan apa pemikiran saya selama ini, itu yang pernah saya tanyakan ke Bang Maksi kan sebagai pengacara yang biasa pegang artis toh. Berarti ini jadi pelajaran praktisi semuanya. Tunggu dulu Bang Leon. Bang Leon, tunggu dulu Bang Leon. Sebentar. Bang Leon, sebelum turun dari mobil, saya mau nanya dulu Bang Leon. Apa Mr. Z? Ini sudah sampai rumah nih Bang Leon. Ini waktu saya dihabisin sama Bu Mona nih. Oke, Bang Leon. Nah ini supaya teman-teman tahu nih Bang Leon. Bukan saya Bang Leon, teman-teman. Mohon maaf ya Bu Fitri sebentar. Ini penasihat hukum juga terdakwa selalu mengatakan bahwa kesepakatan, kerjasama, perjanjian bisnis dan sebagainya Bang Leon. Itu yang pertama. Dan terdakwa sendiri mengatakan terdakwa sendiri bahwa terkait dengan pengancaman tidak terbukti, bahwa terkait dengan undang-undang ITE tidak terbukti, terkait dengan TPPU juga tidak terbukti, Yang Mulia. Silakan Bang Leon. Ya benar itu. Saya juga pengen bertanya sama satu lagi Mr. Yi, saya lengkapin ya. Semua saksi ahli yang dihadirkan menurut dia nggak ada yang benar, itu gimana Bang Leon? Yang pertama, Mr. Z, kalau itu adalah kesepakatan, pertanyaannya sederhana. Kesepakatan untuk apa? Oke ya. Kalau dia bilang kesepakatan untuk review baik-baik, kok beda antara gugatan non prestasi yang pertama dengan gugatan non prestasi yang kedua? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia bilang kesepakatannya itu bersyarat, dia harus perbaiki dulu produknya baru dia mau review baik-baik. Pertanyaannya sekarang, apakah kesepakatan bersyarat itu pernah disampaikan kepada Reza Gladys? Jawabannya tidak. Kenapa saya bilang tidak? Dia tidak pernah menunjukkan bukti bahwa kesepakatan bersyarat itu sudah disepakati oleh Reza Gladys dan pernah disampaikan ke Reza Gladys. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau itu sepakat antara siapa dengan siapa? Karena di dalam gugatan Wan Prestasi maupun di gugatan PMH, suaminya Dr. Reza Gladys juga ditarik sebagai pihak. Iya. Jadi pertanyaannya sekarang, kesepakatan ini sebenarnya antara siapa dengan siapa? Selama persidangan perkara pidananya itu tidak pernah dijelaskan, tidak pernah ditunjukkan bukti soal itu. Artinya apa? Kesepakatan yang mereka dalilkan itu adalah kesepakatan di bawah, di dalam pikiran saja, bukan kesepakatan yang sudah betul-betul disepakati. Yang kedua, berdasarkan 1321 KUH Perdata, di situ sudah ditegaskan tiada kesepakatan yang sah jika dalam pembuatannya itu ada kehilafan atau penipuan atau paksaan. Ditegaskan kembali di dalam 1327 yang pada intinya mengatur
Jika di dalam kesepakatan yang dibuat berdasarkan paksaan itu ada penegasan kembali, maka penegasannya berlaku dan kesepakatan itu dianggap sah karena ancamannya sudah dihilangkan. Tetapi dalam perkara ini 1327-nya kan tidak terjadi, Mr. G. Paksaannya tetap ada. Artinya apa? Kesepakatan itu merupakan kesepakatan yang sah, ya, kesepakatan yang tidak sah sesuai dengan ketentuan pasal 1321 KUH Perdata. Yang ketiga, Dr. Reza Gledis pada saat memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan sudah menyatakan itu memang pemberian uang itu memang ada kesepakatan, tetapi kesepakatan yang dibuat di bawah paksaan. Artinya paksaan yang didalilkan dalam tuntutan itu melalui keterangan saksi terbukti. Keterangan Dr. Reza Gledis ini kemudian didukung dengan alat bukti elektronik yang diekstraksi oleh ahli digital forensik, di mana di situ terbukti ada chat dari Ismail Marzuki yang menyatakan kalau tidak dibereskan hari ini akan speak up. Kemudian ada chat soal bintang-bintang, dan itu ternyata chat soal akan speak up hari ini itu bersumber dari terdakwa. Kemudian juga ada ancaman, saya bisa pastikan hancur kredibilitas Dr. Reza Gledis sebagai dokter. Itu kan ada. Seharusnya itu kan penuntut umum sudah jelas tuh, sudah clear menyampaikan pengancamannya melalui komunikasi seperti itu. Seharusnya di dalam pembelaan, dalam pemeriksaan saksi ade charge maupun ahli ade charge itu yang mesti dibantah. Itu. Kemudian yang selanjutnya mengenai keterangan dari UI, ahli bahasa dari UI, dia kan bilang pemerasan atau ancaman itu seharusnya menggunakan kekerasan